Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore, salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Yang saya hormati sahabat saya, penulis buku Pak Sarman Sahudin. Ini buku yang luar biasa dan tentu ini punya sejarah tersendiri dan memang sesungguhnya jadwal yang selalu saya tanyakan kepada ajudan saya, kapan mungkinnya bukunya Pak Sarman. Tolong para pejabat untuk terus belajar dan terus membaca buku, karena kematian hakiki seorang kaum intelektual ketika dia sudah berhenti belajar, dan musibah terbesar seorang pejabat kalau sudah tidak membaca buku. Karena kebijakan-kebijakan itu diambil dengan mendengarkan the voices of the intellectual. Jadi kita harus mendengarkan suara-suara kaum intelektual, the voice of the researcher. Kita harus mendengarkan suara-suara peneliti. Itulah bahayanya kalau ada seorang pejabat sudah tidak bercengkrama dengan para jurnalistik, sudah tidak bertemu dengan kaum intelektual, dan tidak membaca buku. Jadi kalau Bapak membaca salah seorang presiden Afrika, ketika para peneliti menyampaikan bahwa orang Afrika itu pada zamannya beliau menjadi presiden itu bukan hanya busung lapar, tetapi rakyatnya itu kena HIV/AIDS, dan dia tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa sebetulnya rakyat saya itu tidak HIV/AIDS. Dia hanya kena musim lapar. Tetapi ketika warganya sudah meninggal 350.000 orang, baru presidennya baru sadar bahwa memang ada penyakit HIV/AIDS, tapi sudah terlambat. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil terlambat. Ini salah satu contoh yang ekstrim. Betapa seorang pejabat kalau sudah tidak dekat dengan hukum itu sangat berbahaya untuk kebijakan. Hari ini, sore ini, kita launching buku ini pada saat matinya sang penulis. Jadi Bapak bisa berkomentar apapun dan beliau juga bisa membantah apapun. Tetapi dalam teori filsafat itu matinya sang penulis. Ya, supaya kita enak membahas buku itu. Dan saya yakin saya sudah baca beberapa chapter dalam buku ini. Buku ini memang ditulis sangat serius dan tentu dengan depth interview, wawancara yang sangat mendalam dan lama. Dan ini membutuhkan energi yang sangat besar. Dan ide dan gagasan dalam buku ini seperti seekor burung yang terbang menjulang langit, dan dia akan melampaui abad-abad penulisan. Saya pikir buku ini akan bertumbuh lebih panjang daripada umurnya Pak Sarman sendiri. Kita harus apresiasi pada orang yang betul-betul punya kecintaan terhadap pemimpinnya. Dan saya mohon semua kita, baik intelektual, politisi, apalagi calon bupati, wajib hukumnya untuk membaca buku ini. Ya, karena ini luar biasa, banyak sekali ide-ide yang kita tidak. Kita membaca buku ini ibarat melipat waktu. Tiba-tiba kita sangat rindu dan kangen kepada Haji Said Sagaf. Itu beliau guru saya, Pak. Jadi waktu saya CPNS, beliau melatih saya sampai 2 bulan di Makassar. Tiba-tiba kita teringat Said Sagaf. Bagaimana beliau memimpin Makassar. Tiba-tiba kita membaca Pak Obed. Pak Obed itu saya kenal baik. Tiba-tiba kita membaca Said Nenda. Tiba-tiba kita membaca Profesor Padilopa, Pak Abdullah Maji, Andi
Tomer, dan sebagainya. Banyak sekali tokoh-tokoh yang luar biasa di buku. Bapak Guru, dan tentu kita doakan beliau panjang umur dan terus menginspirasi dan terus menulis. Nanti pilihan beliau, apakah beliau menjadi intelektual asketis atau beliau menjadi intelektual yang tidak asketis. Itu pilihan hidup sesungguhnya. Jadi ada penulis yang memang seperti beliau itu, ada juga penulis yang mengambil jalan yang berbeda. Ya, jadi beda-beda. Itu dan yang mudah-mudahan lahir salman-salman berikutnya. Sebagai itu, Bapak Ibu sekalian, saya ingin akhiri sambutan ini dengan mengutip kata-kata saya sendiri. Buku itu adalah anugerah Tuhan yang tak terpermanen. Buku adalah kawan setia. Buku adalah melipat waktu, dan dengan membaca buku sebagai simbol merawat kewarasan bangsa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.